Kick-off babak kedua. Jalan pertandingan antara PSIS Semarang menghadapi Sriwijaya FC dari Stadion Jatidiri Semarang. Kembali sebuah percobaan tekanan langsung dilakukan oleh anak-anak PSIS Semarang. Ya, kita belum melihat kontribusi dari seorang Salomon Bengondo yang meskipun sudah mencetak 2 gol, namun di pertandingan kali ini belum diberikan support yang sepantasnya bagi seorang striker. Dan kita melihat aliran bola yang tidak merata bagi kedua striker di depan memang menyulitkan PSIS untuk membalas ketertinggalan mereka. Kita lihat menit-menit awal PSIS Semarang tampil keluar langsung memberikan tekanan kepada Sriwijaya FC dan memang agak sedikit beda dengan apa yang terjadi di babak pertama. Ya, tentunya mau tidak mau sisa 45 menit di babak kedua ini mereka harus bisa memaksimalkannya. Paling tidak mereka harus berani keluar melakukan penyerangan. Karena kita tahu kalah 1, kalah 2, kalah 3 sama saja mereka tetap kalah dan mereka harus lebih berani melakukan penyerangan. Ya. Tekanan kali ini dibangun oleh para pemain dari Sriwijaya FC melalui Ngon Ajam. Wijay kali ini. Wijay ke belakang dia berikan bola kepada Karis Yulianto. Kali ini kepada Zarahan Kerangar, Isnan Ali. Isnan Ali berikan kembali kepada Zarahan Kerangar. Kembalikan lagi kepada Isnan Ali, cukup deras bola tapi masih berhasil dikontrol. Dan sudah kembali meninggalkan lapangan permainan. Baik sekali overlapping yang dilakukan oleh Isnan Ali yang kita tahu cukup gemar melakukan overlapping dan sangat disayangkan bahwa bola tersebut sudah keluar. Dan kita lihat sedikit perubahan dari tim Sriwijaya FC di mana penyerangan mulai dilakukan dari sisi fullback. Tidak hanya mengandalkan seorang Zarahan ataupun Obiora dalam hal mengusung serangan ke depan. Tekanan kali ini melalui Aditya Prananda. Berikan bola kepada Gaston Castanyo, dikawal dia oleh Syafruddin. Masih Gaston Castanyo. Kembalikan lagi kepada Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda. Mencoba melakukan sebuah drive, dihentikan tadi oleh Wijay. Bukan sebuah pelanggaran. Sebuah serangan balik kali ini Wijay berikan umpan maksudnya kepada Kayamba Gams. Sepertinya sebuah long ball yang diharapkan oleh Kit Kayamba sehingga ia tidak dapat memperoleh umpan yang bagus dari Wijay. Heri Susilo. Kerjasama tadi dia dengan Ilham Azdat Nugroho. Sebuah peluang kali ini melalui Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan. Umpan kepada Salomon Bengondo tadi dia berhasil diamankan oleh Christian Warobai. Iya, satu sentuhan dengan dada yang dilakukan oleh tadi Gaston Castanyo sangat baik. Namun kita lihat umpan yang diberikan tidak begitu akurat sehingga Salomon tidak mampu untuk mendapatkan bola yang sangat baik tadi. Ferry Aryawan kembali, sebuah sepak pojok mendatar, berikan pada Gaston. Kembali lagi pada Ferry Aryawan, sayang sekali kita lihat maksudnya mempressing bola. Sangat disayangkan bahwa sebuah peluang dari sepak pojok yang sudah ke-7 kali didapatkan oleh PSIS Semarang hingga saat ini tidak menyulitkan Sriwijaya FC sama sekali. Padahal kita lihat tadi bagaimana umpan yang diberikan Gaston kembali kepada Ferry sudah sangat bagus. Namun sangat disayangkan entah apa yang terjadi bahwa belum ada aliran bola yang matang kepada lini depan PSIS. Sehingga meskipun serangan bertubi-tubi dilakukan, namun apabila tidak mendapat support yang baik, ini akan sangat mubazir bagi para pemain PSIS. Masih belum juga ada sebuah skema penyerangan yang dibangun oleh para pemain dari PSIS Semarang. Karis Yulianto. Isnan Ali tadi. Jules Basile. Lebar dia, berikan kepada Denny Rumba. Membantu penyerangan, masih Denny Rumba. Umpan ke tengah ke kotak penalti. Masih berhasil diamankan. Ngon Ajam. Kembali kali ini Denny Rumba. Ngon Ajam kembali. Kayamba Gams berhasil melakukan sebuah aksi yang melewati pemain. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dan kali ini tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Kita bisa saksikan bagaimana tadi Heri Susilo dapatkan pelanggaran dari Christian Warobai. Tendangan bebas sudah dilakukan. Mengarah kepada Salomon Bengondo.
Luar lapangan. Sebuah sapuan tadi dari Tony Sucipto. Julius Basile Onambele. Balik ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC. PSS Semarang hanya mampu mencetak 1 gol di 3 pertandingan terakhir. Dan juga Sriwijaya FC tampil sangat baik di 3 pertandingan terakhir. Mereka mampu menaklukkan Persitara dengan skor 3-1. Mereka bermain seri 1-1 dengan Delta Sidoarjo dan mereka juga menaklukkan PSM Makassar dengan skor 2-1. Dapat 2 gol dari Zarahan Kerangar dan juga Kate Genomi Kayamba Gams. Inilah dia sudut lain dari Stadion Jatidiri yang dipenuhi oleh para supporter pendukung dari PSS Semarang, yaitu Panzer Biru dan juga Snacks. Serangan kali ini dibangun melalui Julius Basile. Masih Julius Basile. Kembalikan bola kepada Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda, umpan tengah kotak penalti. Gagal, kita lihat tadi umpan ke tiang jauh yang sangat baik dilepaskan oleh Aditya Prananda, coba disambut oleh Ferry Aryawan. Iya, maksudnya sangat baik tadi Prananda melakukan crossing ke tiang jauh yang sudah berdiri Gaston dan juga Ferry, namun memang akurasi bola masih tidak terlalu baik sehingga akhirnya keluar dari lapangan pertandingan. Monajam berikan kepada Richard Andaru Obiora. Pelanggaran tadi dari Idrus Gunawan terhadap Richard Andaru Obiora. Ya, satu pelanggaran yang saya pikir juga memang harus pantas diberi kartu kuning karena kita lihat tadi bagaimana gerakan dari Ilham bukan untuk mengambil bola, bahkan dia langsung melakukan tendangan ke arah tubuh daripada Obiora tadi. Ya, inilah dia Ilham Asdad Nugroho yang mendapatkan kartu kuning melakukan sebuah pelanggaran tadi, bukan Idrus Gunawan. Dan tayangan lambat kita lihat. Iya, tinggi sekali, kita lihat bagaimana mengangkat kaki dan mengarahkan langsung ke bagian, ya di sini, iya tepat sekali mengenai bagian tubuh daripada Obiora. Balik kali ini peluang bagi Sriwijaya FC. Ya, bersiap-siap kali ini masuk Anwar Rudin, pemain yang menempati posisi belakang. Dimasukkan oleh pelatih Bambang Nurdiansah menggantikan peran dari Aditya Prananda. Ya, boleh kita saksikan memang Aditya Prananda juga tampil cukup baik sejauh ini, memberikan umpan-umpan kepada barisan penyerang dari PSIS Semarang. Dua pergantian pemain telah dilakukan oleh pelatih Bambang Nurdiansah. Agus Murad tadi ditarik keluar oleh Basuki. Dan baru saja Aditya Prananda digantikan oleh Anwar Rudin. Ferry Aryawan, masih Ferry Aryawan, berikan bola kali ini kepada Sabto Widiantoro. Richard Andaru Obiora, masih Richard Andaru Obiora, sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat Kate Jeromy Kayamba Gams. Umpan dari Richard Andaru Obiora kita lihat terhadap Kayamba Gams. Julius Basile. Ferry Aryawan. Pelanggaran tadi dari Isnan Ali terhadap Ferry Aryawan. Kali Julius Basile akan menjadi eksekutor di tendangan bebas. Sudah lakukan Julius Basile cukup baik. Berhasil diamankan tadi. Salomon Begondo. Hampir saya tadi berhasil, bola liar dimanfaatkan oleh Julius Basile. Pelanggaran Richard Andaru Obiora. Agak sedikit menurunkan tekanannya para pemain dari Sriwijaya FC.
Dimanfaatkan oleh para pemain dari PSIS Semarang. Anwarudin kali ini. Masih Anwarudin. Belum juga hasil menembus para pemain dari PSIS Semarang. Kita lihat sejumlah penonton tetap tenang dan setia memberikan dukungan kepada PSIS Semarang di partai malam hari ini. Buang keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC. Tempo permainan yang hampir sama dengan babak pertama, berlangsung biasa-biasa saja dan juga cenderung pelan. Biasa sekali melakukan tekanan-tekanan melalui sektor sayap dari kedua tim. Gaston Castanyo berikan bola kepada Anwarudin yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Anwarudin berikan bola tadi masuknya kepada Julius Basile. Mudah terpatahkan. Idrus Gunawan. Ya, tidak mudah memang bagi para pemain PSIS untuk mengejar ketertinggalan, tapi kita tahu juga bukan sesuatu yang mustahil apabila kita melihat ada inisiatif dari lini kedua untuk mempertegas serangan yang dilakukan di babak kedua ini yang cukup impresif. Gaston Castanyo, umpan yang cukup baik. Anwarudin kita lihat balikan bola kepada Salomon Begondo dan Salomon Begondo menunjukkan kelasnya setelah puasa gol selama 8 pertandingan. Akhirnya di laga yang ke-11 di malam hari ini Salomon Begondo berhasil menjebol gawang Ferry Rotin Sulu untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 atas Sriwijaya FC. Sundulan yang mematikan kita melihat dari Salomon Begondo yang kali ini tidak luput dari penjagaan Sriwijaya FC, namun kita melihat ya umpan yang diberikan sangat baik, sangat melambung dan sangat disayangkan bahwa di sana ya sundulan yang sangat baik melewati terkaman yang dilakukan oleh Tony Sucipto, dan ini adalah gol ketiga dari Salomon yang akhirnya mendapatkan suapan bola yang baik. Ya, kita bagaimana satu heading yang memang sangat-sangat baik sekali akurasinya. Kita lihat kembali penonton di stadion Jatidiri bersorak melihat gol yang kita oleh Salomon. Kita lihat bagaimana di sini peluang yang dimiliki di babak kedua ini akhirnya mampu menjadikan gol, dan ini adalah suatu kontribusi sangat baik di babak kedua. Kembali pemain-pemain dari Semarang udah mulai berani melakukan serangan-serangan. Ya, seperti yang kita bicarakan bahwa yang paling penting adalah supply dari lini tengah, dan inilah yang dilakukan. Kita melihat umpan lambung yang diberikan oleh Ilham Asdaq akhirnya mampu dimanfaatkan oleh Salomon Begondo untuk mencetak gol. Tentunya sebuah pergantian pemain yang sangat jitu dilakukan oleh Bambang Nurdiansyah, memastikan Anwarudin menggantikan Aditya Prananda, walaupun Aditya Prananda juga tidak tampil buruk di babak pertama dan juga awal-awal babak kedua, tetapi umpan dari Anwarudin membuat sebuah peluang, dan inilah dia kembali peluang dari PSIS Semarang. Bagaimana umpan dari Anwarudin tadi berhasil dimanfaatkan oleh Salomon Begondo untuk menyamakan kedudukan. Ya, satu resiko kita lihat dilakukan anak-anak Sriwijaya, bagaimana mereka mengendorkan tekanan dan serangan. Inilah yang mengakibatkan begitu gampangnya, begitu leluasannya pemain-pemain dari Semarang melakukan tekanan-tekanan. Bahkan kita lihat bagaimana pemain Sriwijaya bermain hanya setengah lapangan yang melakukan pertahanan. Inilah kondisi yang kita lihat berbanding terbalik dibanding babak pertama tadi, dan kita lihat apakah gol yang dilakukan oleh Salomon ini mampu kembali meningkatkan tempo permainan dari kedua tim. Kerjasama dari dilakukan oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Kali ini Julius Basile Onambele langsung berikan umpan kepada Salomon Begondo, pencetak 3 gol bagi PSIS Semarang. Salomon Begondo berhasil mencetak gol ketika mereka bermain seri di pertandingan pertama menghadapi PKT Bontang. Dan juga di pertandingan kedua ketika mereka juga bermain seri 1-1 menghadapi Persiba Balikpapan. Dan sekarang di pertandingan yang ke-11, sementara ini golnya membawa kedudukan sama kuat PSIS Semarang dan juga Sriwijaya FC. Ya, yang pasti gol dari Salomon Begondo tentu saja memberikan suntikan motivasi dan percaya diri yang lebih baik bagi para pemain PSIS lainnya. Namun kita tahu bahwa
ini bukanlah akhir cerita dari pertandingan ini, meskipun skor adalah 1-1, namun kita melihat setelah PSIS menyamakan kedudukan, para pemain Sriwijaya nampaknya sedikit terbangun dan lebih galak lagi dalam hal melakukan serangan. Tetap harus waspada mereka, dan suatu inisiatif tentunya yang akan kita tunggu dari Coach RD ataupun Coach Bambang Nur dalam menentukan kemenangan di pertandingan kali ini. Ya memang risiko yang begitu besar dilakukan anak dari Sriwijaya. Kita lihat bagaimana mereka sebenarnya punya kualitas melakukan tekanan demi tekanan, namun sayang sekali babak kedua, di menit-menit awal babak kedua juga mereka sudah mengendorkan permainan, karena memang kita tahu waktu masih panjang. Basuki tadi hampir saja bola terlepas. Inilah dia penampilan dari Basuki. Christian Warobai. Sebuah gol dari Salomon Begondo memang seperti membangunkan para pemain dari Sriwijaya FC untuk kembali melakukan penyerangan ke gawang dari Basuki yang sempat mereka lupakan di 15 menit awal pertandingan babak kedua. Bagaimana pertandingan di malam hari ini adalah duel dari dua pelatih yang memang terkenal memiliki knowledge yang cukup tinggi dalam dunia sepak bola, yaitu Bambang Nurdiansyah di kubu PSIS Semarang dan juga Rahmat Darmawan di kubu Sriwijaya FC. Dua pelatih masa depan Indonesia, beradu kehebatan, taktik dan juga strategi. Laga Jarum Indonesia Super League di Stadion Jatidiri Semarang malam hari ini. Syafruddin melakukan sebuah tendangan bebas. Kayamba Gams, masih Kayamba Gams kali ini. Muanajam kita lihat, berikan kepada Kayamba Gams, maksudnya tadi kepada Richard Andaru Obiora. Gaston Kastanya kepada Julius Basile Onambele, berhasil direbut Ihsan Ali. Wijay, umpan tadi, pelanggaran terjadi oleh Ilham Asdat terhadap Ihsan Ali. Masih tergeletak Ilham Asdat Nugroho. Ya, sebentar ini Edson bersiap-siap dimasukkan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Ini merupakan pergantian pemain ketiga. Kapten kesebelasan Idrus Gunawan harus tarik keluar. Cedera sepertinya menimpa Idrus Gunawan yang memang bekerja keras selama 60 menit jalannya pertandingan. Iya, cedera di babak pertama tadi juga kita lihat Idrus memaksakan bermain hingga pertandingan babak pertama tadi selesai, dan dengan masuknya Edson dengan skor 1-1 ini kita lihat bagaimana Bambang Nurdiansyah ingin mengharapkan kekuatan di pertahanan dengan masuknya Edson untuk mengamankan paling tidak poin 1 mereka dapatkan apabila skor hingga akhir tidak berubah. Ya, kita tahu Edson adalah pemain yang sudah sangat familiar dengan sepak bola Liga Indonesia. Ini adalah mantan pemain Persiku Kudus yang kita tahu di rekrut PSIS berdasarkan pengalaman yang sangat berharga, dan kita lihat apakah pemain yang satu ini bisa mencegah kuartet para pemain asing Sriwijaya untuk mencetak gol. Sebuah tendangan dan sebuah gol! Zahrahan Krangar yang merupakan playmaker tim Sriwijaya FC berhasil merubah kedudukan melalui sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti yang menghujam tajam gol dan juga gawang dari Basuki, merubah kedudukan menjadi 1-2. PSIS Semarang kembali tertinggal dari Sriwijaya FC. Iya, sangat tragis sekali kita bagaimana dengan masuknya Edson mengharapkan bahwa lini pertahanan semakin kuat. Bahkan justru dengan masuk belum menyentuh bola, kita lihat bagaimana shooting akurasi sangat bagus, dan kita lihat tidak ada kesempatan sedikit pun untuk Basuki menghalau bola, dan bola sangat kencang menusuk sudut kanan daripada Basuki. 2-1 untuk Sriwijaya. Catatan penting mungkin di sini bahwa gol kedua pun dilahirkan dari posisi set piece, dan satu indikasi bahwa bagaimananya lemahnya organisasi lini belakang PSIS pada saat terjadi posisi head on ke gawang, ke penjaga gawang, dan kita melihat Zahrahan yang memang biasa melakukan tendangan-tendangan bebas bagi Sriwijaya FC kali ini diberikan kesempatan dan melakukan shooting yang sangat akurat. Kembali kita lihat bagaimana kontribusi pemain asing daripada Sriwijaya sangat kental sekali terlihat, dan kita lihat memang kontribusi ini mereka tunjukkan dengan kualitas yang mereka miliki. Ya, dan kita melihat bagaimana para pemain belakang PSIS hanya melihat bola dan
satu catatan penting bagi Coach RD bahwa apapun yang ia terapkan di atas lapangan hijau nampaknya adalah berkat dari latihan yang mereka lakukan pada saat libur puasa, pada saat libur Lebaran ya. Sehingga kita melihat setiap kali terjadi set piece, setiap kali terjadi sepak pojok, setiap pemain mengetahui posisinya masing-masing. Gol kelima dilakukan oleh Zarahan Kerangar dalam Jarum Indonesia Super League di musim ini. Dan juga menambah pundi-pundi gol dari sejumlah pemain asing yang beredar bagi Sriwijaya FC. Kita saksikan memang Nguyen Ajam telah mencetak 7 gol. Kate Jerome Kayamba Gams dan juga Zarahan sudah sama-sama mencetak 5 gol. Ditambah 3 gol yang dilepaskan oleh Richard Anaru Obiora, menggenapkan 20 gol sumbangan gol dari para pemain asing Sriwijaya FC. Iya, dan satu indikasi bahwa bukan hanya pemain asing di sini, namun dengan mudahnya para pemain lokal juga beradaptasi secara skill dengan para pemain asing ini tentunya memudahkan Sriwijaya FC untuk sukses musim lalu, dan kali ini pun mereka memiliki kesempatan yang bagus. Hasil direbut tadi oleh Ilham Asdat. Bagaimana tadi sebuah tekukan bola yang dilakukan oleh Kayamba Gams. Ya, kembali kita bagaimana counter attack yang sangat cepat dan sangat baik dilakukan anak dari Sriwijaya. Dan kita lihat bagaimana masuknya Nasuha untuk menggantikan Ihsan Ali. Kita lihat memang Nasuha mampu bermain di segala posisi dan diharapkan Nasuha mampu mengganti posisi dari seorang Ihsan Ali. Untuk lebih mempertebal lini pertahanan tentunya. Atau juga memberikan kesempatan kepada Ihsan Ali untuk istirahat setelah tampil terus-menerus sebagai starter bagi Sriwijaya FC. Basuki, kita lihat kali ini bola terlepas. Masih di Jules Basile. Menegakkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Sriwijaya FC. Basuki kembali menjadi korban. Kita melihat dari hasil akhir yang sangat memuaskan dari posisi set piece. Masih Nguyen Ajam kali ini. Berdiri dalam posisi offside Richard Anaru Obiora. Ya, kita melihat kali ini setelah kembali unggul, setiap pemain Sriwijaya nampaknya ingin mencetak gol. Obiora yang kali ini biasa beroperasi di posisi sayap, kita melihat berada di lini depan mencoba kembali mengacau, namun saya pikir ini adalah ke-10 kali pemain depan Sriwijaya tertangkap posisi offside. Namun sangat disayangkan bahwa lini pertahanan PSIS tidak begitu sigap dalam hal melakukan pengawasan pada saat terjadi posisi set piece. Ilham Asdat tadi berikan bola kepada Ferry Aryawan. Masih Ilham Asdat. Gaston Castanyo. Jules Basile. Baik sekali. Kita lihat sebuah pertahanan pertama dilakukan tadi oleh Wijay. Dan kali ini Sabto Widiantoro. Masih Sabto Widiantoro. Zarahan. Kita lihat bagaimana teknik yang sangat berkelas dan Kontrol bola yang sangat baik dengan Zarahan. Memang inilah yang diharapkan, bagaimana pemain asing mampu mentransformasi ilmu kepada pemain lokal yang kita miliki. Dalam hal positif. Betul sekali. Karis Yulianto. Umpan yang sangat baik tadi mengarah kepada Nguyen Ajam. Anwarudin beradu kecepatan dia dengan Christian Warobai. Ada Tony Sucipto tadi. Wijay kembali. Dan dia Richard Anaru Obiora. Edson buang bola menutup ruang gerak dari Richard Anaru Obiora. Safety first tentunya bagi Edson yang baru masuk, dan sangat mengecewakan tentunya. Baru 1 menit ataupun setengah menit ia masuk ke lapangan dan terjadi sebuah gol kemasukan bagi timnya. Padahal ini adalah salah satu pemain yang paling diharapkan untuk menjaga posisi penjaga gawang setiap kali PSIS bertanding. Ya, kita lihat seorang pemain dari PSIS Semarang masih tergeletak.
Dan dengan lambat kita saksikan siapakah pemain tersebut. Ilham Asdad sepertinya. Apakah yang akan diambil keputusan oleh wasit Purwanto terhadap sebuah insiden tadi yang terjadi? Ya, kita lihat wasit Purwanto hanya memberikan sebuah peringatan terhadap Kayamba Gams. Epson langsung saja memberikan umpan panjang mengarah kepada Gaston Castanyo. Mudah dipatahkan, tapi masih ada serangan berikutnya kali ini melalui Sabto Widiantoro. Anwarudin. Masih Anwarudin kita lihat berusaha tadi melewati Syafruddin. Berubah arah, umpan panjang menuju kepada Ferry Aryawan. Terlalu deras meninggalkan lapangan permainan. Skema serangan yang sedikit berubah dari permainan bola-bola pendek menjadi bola-bola diagonal yang dilakukan oleh para pemain PSIS Semarang, dan kita melihat hingga saat ini masih belum mampu merusak irama permainan Sriwijaya FC meskipun mereka bisa menyamakan kedudukan melalui Salomon Bergondo, namun kita melihat mental yang berbicara di sini. Bagaimana para pemain Sriwijaya FC, Ngon Ajam, Kit Kayamba bermain begitu percaya diri, begitu disiplin tentunya dalam hal memfokuskan diri untuk mencetak gol, membawa keunggulan bagi Sriwijaya FC. Sangat kontras dengan apa yang ditunjukkan oleh PSIS Semarang, meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa kualitas para pemain PSIS Semarang di depan pun buruk. Christian Warobai kali ini. Masih Christian Warobai. Umpan dia berikan kepada Richard Andaru Obiora. Kembali sebuah pelanggaran dari Edson Leonardo, dan ini merupakan kembali sebuah set piece bagi Sriwijaya FC. Apakah ini adalah hat-trick? Melalui set piece. Ya, gol ketiga dari set piece, dan kita melihat kembali, oh sangat keras di sini, dan dua kaki di sini Faith. Kita melihat menerjang Obiora. Sesuatu yang sangat berbahaya. Basuki meminta rekan-rekannya untuk menutup. Sedikit tegang kita melihat Basuki dalam menanggapi sebuah posisi set piece yang head on ke gawang. Kali ini kapten kesebelasan Kayamba Gams yang mengambil tugas untuk menjadi sang eksekutor. Setelah Zarahan dan juga Ngon Ajam telah sempurna melesakkan gol tadi, inilah dia Kayamba Gams membentur pagar, sebuah tendangan keras dari Kayamba Gams, dan juga memulai debutnya di Indonesia ketika pertandingan menghadapi Sriwijaya FC musim lalu di Stadion Jatidiri Semarang. Ya, kita tahu Kit Kayamba mencetak 1 gol pada saat itu dalam skor 2-2. Debut yang cukup impresif dilanjutkan dengan gol-gol. Ferry Aryawan terlepas dari kontrol bola dari Ferry Aryawan, kali ini M. Nasuha. Richard Andaru Obiora dibayang-bayangi dia oleh Ilham Asdad, berhasil melewati kali Richard Andaru Obiora. Maksudnya umpan tadi dan juga sebuah tendangan placing belum menemui sasaran. Pergerakan dari Richard Andaru Obiora. Kembali bola bergulir. Julius Basile. Richard Andaru Obiora kembali. Gagal dia melewati Ilham Asdad Nugroho. Lebaran ke dalam kali ini. M. Nasuha. Kita lihat M. Nasuha berikan kepada Zarahan Kerangan. Kita melihat sapuan bola yang sangat bersih dari Ilham Asdad.
tentunya tidak ingin memberikan kesempatan bagi Ngon Ajam ataupun Obiora dalam hal melakukan skill-skill individu. Kita melihat di sini bagaimana kontrol bola yang sangat bagus ditunjukkan oleh Ngon Ajam, pengoleksi 7 gol bagi Sriwijaya FC. Dan satu bukti bahwa pemain yang satu ini tidak hanya bisa mencetak gol dari open play, namun juga dari posisi set piece. Gol pertama Ngon Ajam dari posisi tendangan bebas di pertandingan kali ini. Inilah dia, Richard Anaru Obiora dilakukan. Di mana tadi M. Nasuha berusaha untuk menggapai. Masih ada Sabto Widiantoro. Ya, kali ini kembali sebuah sepak pojok masih berhasil diamankan. Dan ini merupakan sepak pojok ketiga berturut-turut bagi Sriwijaya FC. Ya, pergantian pemain dari kubu Sriwijaya FC. Slamet Riyadi masuk menggantikan peran dari Christian Warobai di posisi bek kanan. Ya, kita lihat dengan digantikannya kembali bek sayap dari kubu Sriwijaya. Kita melihat di sini memang ada indikasi bahwa Coach RD mengharapkan kekuatan dengan tenaga baru di sektor dari sayap, karena kita tahu memang dengan masuknya pemain baru yang dimasukkan oleh Bang Nurdiansyah dengan berposisi sebagai main sayap inilah yang diharapkan mampu untuk menghalau serangan-serangan dari sayap yang memang kita lihat kekuatan dari Semarang saat ini adalah pemain dari sayap. Ya, dan kita tahu bagaimana keunggulan dari Slamet Riyadi adalah ia pemain yang sangat disiplin menjaga daerah pertahanan, tidak banyak melakukan overlapping, dan ini memang sesuatu yang diharapkan oleh Coach RD untuk tetap memperjaga keunggulan dari Sriwijaya FC. Dan juga merupakan sebuah kelebihan bagi seorang pelatih Rahmat Darmawan memiliki pemain sekaliber M. Nasuha dan juga Slamet Riyadi, pemain yang bisa menempati posisi di beberapa titik dalam posisi pertahanan, baik sebagai gelandang bertahan ataupun juga sebagai bek sayap. Bahkan M. Nasuha juga sangat-sangat baik ditempatkan di posisi kiri ataupun juga kanan. Sebuah pembelian yang paling berarti tentunya bagi Sriwijaya FC di musim ini. Kita lihat sebuah skill dari Kayamba Gams. Anaru Obiora masih berhasil direbut tadi oleh Edson Leonardo. Baik sekali kita bagaimana skill-skill anak dari Sriwijaya. Sangat baik, dan kita lihat di sini bagaimana Basile bekerja begitu keras di lini tengah. Bahkan kita lihat sokongan dari rekan-rekan yang sangat-sangat minim sekali sehingga dia susah bekerja untuk melakukan atau bermain untuk sendiri saja di tengah. Ya, inilah kita melihat salah satu titik kelemahan bahwa ketidakseimbangan antara lini tengah dan juga lini depan yang menyulitkan PSIS dalam hal mencetak gol ataupun mendominasi permainan. Karis Yulianto, Slamet Riyadi, Basuki kali ini menguasai bola sepenuhnya bagi PSIS Semarang. Edson Leonardo yang menjadi jenderal di barisan pertahanan setelah Idrus Gunawan ditarik keluar tadi. Tidak jelas, kita lihat sebuah aksi dari Edson Leonardo. Ya, kita tahu pemain yang satu ini gemar melakukan long ball pass dan sedikit kecewa mungkin Coach Bambang Nur melihat bola yang tidak tertuju kepada siapapun. Denny Rumba. Anwarudin kali ini menguasai bola bagi PSIS Semarang. Masih Anwarudin. Gagal ya. Ada Slamet Riyadi. Wijay. Berikan kembali kepada Slamet Riyadi. Anwarudin kepada Jules Basile. Edson kembali. Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo kepada Ferry Aryawan. Ferry Aryawan kali ini. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Zarahan Kerangan terhadap Ferry Aryawan. Tadi ada reaksi dari pelatih Bambang Nurdiansyah yang sudah melakoni 5 pertandingan dengan PSIS Semarang. Umpan yang baik kita melihat tertuju kepada Salomon, namun sangat sulit tentunya bagi Salomon untuk mengarahkan bola tersebut meskipun umpan yang diberikan oleh Jules
sangat akurat. Dan kita tahu keunggulan dari Salomon Begondo adalah dalam hal mencetak gol dari sundulan kepala. Dan gol yang dicetak kali ini adalah untuk kali kedua yang mencetak menggunakan kepalanya. Edson Leonardo kali ini. Sabto Widiantoro kepada Julius Basile. Masih Julius Basile. Gaston Castaño. Hasil intercept. Wijay kali ini berikan bola. Richard Anaru Obiora. Kayam Bagams yang dituju. Ada Edson Leonardo. Basuki berhasil mengamankan. Datang kembali Wijay. Sebuah tendangan pressing dilakukan oleh Wijay, masih belum menemui sasaran. Ya, spekulasi dari Wijay tadi bagaimana memang udah out position dari Basuki, sudah melakukan tendangan tadi, udah keluar dari daerah kotak penalti dan memang akurasinya tidak begitu baik. Mungkin juga ditunjang dengan stamina yang sudah mulai berkurang. 5 laga telah dilakoni oleh Bambang Nurdiansyah bersama PSS Semarang dengan 1 kali kemenangan dan juga 4 kali kekalahan sejauh ini. Ngonajam, masih Ngonajam kali ini menguasai bola bagi Sriwijaya FC. Kayam Bagams, masih Kayam Bagams kali ini, sebuah tendangan Kayam Bagams. Masih berada di samping kiri dari gawang Basuki. Ya, kita melihat sangat disayangkan bahwa peluang yang diperoleh Kayam Bagams tidak berhasil menjadi gol. Kita melihat sprint yang dilakukan sangat bertenaga meskipun sudah memasuki menit ke-81 dan sangat mengkhawatirkan bagi PSIS tentunya bahwa Edson yang kita melihat diplot untuk menggantikan Idrus Gunawan dalam menjaga pemain seperti Kit Kayamba maupun Ngwan Ajam sempat tertinggal tadi oleh pacu dari laju seorang Kit Kayamba Gams. Gaston Castaño berikan bola kepada Salomon Begondo. Masih Salomon Begondo kali ini berhasil kepada Gaston Castaño. Gagal, kita lihat bagaimana Gaston Castaño. Kita lihat bagaimana begitu berani seorang Nasuha, bola tanggung dilakukan di penyelamatan dengan melakukan heading. Kita lihat sangat-sangat berani dan ini kembali serangan atau counter attack lakukan anak dari Sriwijaya sangat cepat. Richard Anaru Obiora. Edson. Baik sekali Edson, kita melihat berada pada posisi yang pas untuk menghalau bola. Dan mungkin sesuatu yang sangat kontradiktif bahwa setiap kali para pemain Sriwijaya melakukan counter attack sangat berbahaya dengan skill seorang Zarahan, belum lagi Obiora, Ngon Ajam, dan juga Kit Kayamba yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan di lapangan hijau. Belum ada pergantian yang dilakukan Coach RD terhadap keempat pemain ini. Gaston Castaño kita lihat mencoba melakukan skill individunya. Ya, sulit sekali kita bagaimana lihat gerakan dari Gaston, tidak ada dukungan dari teman-temannya. Kita lihat bahkan tadi ada sempat 4 orang untuk menjaga seorang Gaston ini yang sangat kita lihat tidak ada perubahan di babak kedua ini. Ya, sepertinya sangat sentris kepada seorang Gaston Castaño dan suatu job description yang sangat sulit dikembangkan tentunya bagi Castaño apabila ia harus bekerja sendirian di depan. Ya, band-band berlian disiapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan untuk masuk di sisa waktu babak kedua ini. Lihat dia reaksi dari para penonton di Stadion Jatidiri. Ngon Ajam. M. Nasuha. Richard Anaru Obiora. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSIS Semarang. Masih bertenaga, kita melihat para pemain Sriwijaya, kuartet para pemain asing Sriwijaya FC, dan kita melihat kali ini ada keputusan dari Coach RD untuk menarik Obiora, salah satu pemain yang sangat berpengaruh di skema permainan Sriwijaya FC, dan dimasukkan band-band berlian yang lebih berinisiatif bertahan, tentunya diharapkan untuk lebih mengimbangkan lini tengah Sriwijaya FC dalam hal menjaga keunggulan. Membuat Ngon Ajam bermain ke sektor sebelah kiri dengan menempatkan band-band berlian di sektor sebelah kanan. Band-band berlian adalah seorang pemain yang tampil begitu baik musim lalu.
memberikan hasil yang maksimal bagi Sriwijaya FC. Gagal sebuah serangan dari PSIS Semarang. Julius Basile Anambele. Ilham Azdat Nugroho. Masih Ilham Azdat Nugroho. Kembali Julius Basile. Wijay. Kita lihat tidak berhenti bergerak Julius Basile. Ferry Aryawan. Pelanggaran. Iya, tinggi sekali dari kita bagaimana Karis mengangkat kaki terlalu tinggi menghentikan gerak laju dari Ferry tadi. Saya pikir ini peluang yang sangat baik memasuki menit akhir ini apabila kita lihat praktis mungkin hanya Gaston yang mempunyai kualitas tendangan yang sangat baik. Mungkin juga kita tahu ada Basile yang mempunyai tendangan sangat keras. Namun dengan sudut seperti ini kita lihat penendang dengan kaki kiri lah yang sangat dominan. Ya, seorang pemain kidal tentunya akan sangat berpotensial menghasilkan malapetaka bagi Sriwijaya FC. Dan sangat menarik untuk melihat apakah Gaston Castanyo dapat melakukan eksekusi yang sempurna untuk menyelamatkan PSIS Semarang dari kekalahan. Kita lihat Gaston Castanyo berusaha untuk menjebol gawang Sriwijaya FC melalui tendangan bebas. Sejauh ini Gaston Castanyo baru mencetak gol melalui titik penalti. Gaston Castanyo, sebuah placing bola masih melebar di samping kanan gawang dari Sriwijaya FC. Kita lihat bagaimana Gaston Castanyo. Iya, sayang sekali akurasi yang tidak baik, tidak terjaga dari Gaston tadi. Kita lihat bagaimana gerak tikul oleh Basile, namun tendangannya tidak begitu baik dan tidak terarah ke gawang dari Ferrotin Sulu. Edson Leonardo. Kita lihat bagaimana tadi sebuah aksi yang dilakukan oleh Anwarudin. Iya, paling tidak dengan masuk Anwarudin memberikan sedikit perbedaan di lini kiri. Kita lihat bagaimana Anwarudin juga mampu beradaptasi dengan cepat dalam permainan. Kembali kolektivitas yang sangat baik ditunjukkan oleh Sriwijaya. Kita bahkan Ngon Ajam pun begitu jauhnya turun melakukan pertahanan. Inilah yang sangat kontradiktif. Kita lihat bagaimana anak-anak dari PSIS begitu sulit melakukan hal seperti ini. Balik Ngon Ajam. Masih lebaran ke dalam bagi Sriwijaya FC. M. Nasuha. Kita lihat bagaimana Julius Basile dan juga Ngon Ajam. Dua pemain yang memainkan peran penting sejauh ini bagi kedua timnya masing-masing. Dua pemain asal Kamerun kita melihat berjibaku di lapangan dan sebuah tackling nampaknya dari Ngon yang membuat Jules terkapar, dan kita patut memberikan acungan jempol tentunya bagi Jules yang memiliki work rate yang sangat tinggi di pertandingan kali ini pun yang menunjukkan kerja keras. Masih belum cukup juga, kita lihat bagaimana sebuah usaha dari Anwarudin untuk menembus Slamet Riyadi dan Ben Berlian. Edson. Julius Basile. Ben Berlian kali ini. Wijay.
M. Nasuha. Zarahan Kerangar. 2 menit tambahan waktu. Kembali M. Nasuha. Hasil direbut kali ini, sebuah serangan balik. Anwarudin kepada Julius Basile. Masih Julius Basile. Edson. Gaston Castanyo. Bukan sebuah pelanggaran. Ben Berlian. Masih Ben Berlian. Cukup baik Ben Berlian melindungi bolanya. Berikan ke belakang kepada Slamet Riyadi. Masih Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Sebuah sliding dari Edson. Salomon Begondo. Masih Salomon Begondo. Julius Basile. Masih belum juga kita lihat skema permainan dan penyerangan yang diperagakan oleh anak PSIS Semarang. Masih Zarahan. Zarahan kali ini. Duel dia. Dan Sabto Widiantoro. Julius Basile. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Ya, sebuah keputusan yang pantas kita melihat atas tackling yang dilakukan oleh Jules. Sesuatu yang tentunya tidak diperlukan melihat pertandingan yang sudah akan berakhir hanya dalam hitungan detik. Ya, kita melihat Jules terlihat sangat keras. Kita melihat terjangan yang diberikan Jules kepada M. Nasuha. Masuki detik-detik terakhir. Ya, inilah dia wasit Purwanto telah meniupkan peluit yang menandakan akhir dari pertandingan di malam hari ini, dan sebuah poin penting dari Sriwijaya FC yang tidak terkalahkan di 6 pertandingan terakhirnya, membuat mereka memiliki poin dan juga hasil yang maksimal untuk kembali masuk ke dalam jajaran papan atas Jarum Indonesia Super League, dan sebuah hasil yang tidak mengenakan bagi tuan rumah PSIS Semarang. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pasan berikut ini.